Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan makalah dengan topik investasi saham pada sektor kesehatan. Makalah dan presentasi ini disusun oleh Alini Febrianti, Jonathan Putra dan Nadine Putri Arifandi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menganalisis saham PT Tempo Scan Pacific Tbk atau yang bisa disebut kode sahamnya TSPC, PT Siloam International Hospital atau kode sahamnya Silo, PT Soho Global Health atau nama sahamnya kode sahamnya Soho, dan PT Charlie Hospital Semarang dengan kode saham RSCH melalui analisis fundamental periode 2023 dan juga analisis teknikal sederhana dengan data harga saham dari Januari sampai September 2025 untuk menilai potensi dan risiko investasinya. Oke, pada slide ini kita akan menampilkan hasil penilaian saham menggunakan metode Single Index Model atau SIM. Jadi, kita awalnya melakukan pemilihan 20 saham, lalu saham-saham tersebut kita analisis berdasarkan return dan juga resiko dengan pendekatan SIM, yang mempertimbangkan hubungan return saham dan juga return pasar. Nah, berdasarkan hasil perhitungan standar deviasi, varian, dan juga perhitungan alfa dan beta, diperoleh nilai excess return to beta sebagai dasar seleksi. Nah, dari proses ini kita mendapatkan 8 saham yang memenuhi kriteria metode SIM, yaitu KAF, SOHO, TSPC, SILO, DGNS, RSCH, SRAJ, dan juga PIFA. Nah, setelah saham terpilih ini, kita menentukan bobot optimal portofolio. Saham dengan kinerja dan efisiensi risiko yang lebih baik itu memperoleh bobot yang lebih besar seperti TSPC, SILO, dan RSCH, lalu ada SOHO. Sementara saham dengan risiko lebih tinggi diberikan bobot yang lebih kecil. Nah, pada bagian bawah slide ini, kita menampilkan return aktual saham dari bulan Desember 2024 hingga Oktober 2025. Hasilnya menunjukkan adanya variasi return, di mana beberapa saham seperti SRAJ dan juga SOHO memberikan return yang lebih tinggi, meskipun ada juga saham yang mendapatkan return negatif. Jadi, secara keseluruhan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa portofolio dengan metode SIM menghasilkan return sebesar 55,601 dan lebih besar dibandingkan return JK Health, yaitu sebesar 37,87%. Nah, jadi dapat disimpulkan dari saham ini kita mendapatkan 8 saham yang layak masuk untuk portofolio kita. Nah, dari 8 saham ini kita memilih 4 untuk menganalisis fundamental dan juga teknikalnya. Oke, selanjutnya adalah untuk profil perusahaan dari Tempo Scan Pacific atau TSPC. Jadi PT Tempo Scan Pacific merupakan perusahaan publik di Indonesia yang bergerak di bidang farmasi, produk konsumen, kosmetik, dan distribusi. Perusahaan ini memiliki portofolio bisnis terdiversifikasi yang mencakup obat resep dan non-resep, suplemen kesehatan, produk perawatan pribadi, serta jaringan distribusi yang meluas melalui entitas anak seperti PT Ensevel Putra Mega Trading Tbk. Model bisnis TSPC terintegrasi dari manufaktur hingga distribusi yang membuat perusahaan memiliki kontrol yang relatif baik terhadap kualitas produk, logistik, dan penetrasi pasar. Produk-produk TSPC dikenal luas di pasar domestik dan juga telah melakukan ekspansi ke beberapa negara Asia Tenggara. Karakter bisnis yang defensif menjadikan perusahaan ini relatif stabil dalam menghadapi siklus ekonomi. Oke, dari sisi likuiditas, kinerja perusahaan pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan 2023. Current ratio, quick ratio, dan cash ratio semuanya meningkat yang menandakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek makin kuat dan didukung oleh posisi kas yang lebih baik. Kondisi ini mencerminkan manajemen modal kerja yang lebih efektif serta risiko likuiditas yang semakin rendah. Dari sisi solvabilitas, penurunan debt to equity ratio dan debt to asset ratio mengindikasikan struktur pemodalan yang semakin sehat karena proporsi pendanaan dari utang semakin kecil dibandingkan dengan ekuitas dan total aset. Hal ini berdampak positif terhadap stabilitas keuangan jangka panjang perusahaan. Namun jika dilihat dari rasio aktivitas, terdapat indikasi penurunan efisiensi operasional pada tahun 2024. Total aset turnover dan inventory turnover mengalami penurunan, sementara daya inventory meningkat, yang menunjukkan bahwa aset dan persediaan berputar lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan persediaan yang belum terserap optimal atau perlambatan penjualan. Meski demikian, receivable turnover relatif stabil dan days receivable sedikit membaik, menandakan pengelolaan piutang masih cukup efektif dan risiko penagihan tetap terkendali. Lalu dari sisi rentabilitas, kinerja perusahaan pada tahun 2024 menunjukkan tren positif.
Net profit margin, return on asset, dan return on equity semuanya meningkat dibanding tahun 2023 yang menandakan perusahaan mampu meningkatkan profitabilitas baik dari sisi penjualan, pemanfaatan aset maupun pengelolaan modal sendiri. Peningkatan rasio-rasio ini mencerminkan efisiensi biaya yang lebih baik serta kemampuan manajemen dalam mengonversi pendapatan menjadi laba bersih secara optimal. Sementara itu dari aspek market value, terjadi kenaikan yang sangat kuat pada tahun 2024. Kapitalisasi pasar meningkat signifikan dari 8,28 triliun menjadi 11,27 triliun. Sejalan dengan kenaikan harga saham penutupan dari 1.835 menjadi 2.500. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan yang kemungkinan didorong oleh perbaikan kinerja keuangan dan ekspektasi pertumbuhan di masa depan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan pada efisiensi aktivitas, perusahaan menunjukkan kondisi keuangan yang semakin solid dan menarik dari perspektif investor. Oke, selanjutnya adalah analisis teknikal sederhana selama 9 bulan, yaitu pada periode Januari hingga September 2025 pada saham TSPC. Jadi selama periode Januari hingga September 2025, harga saham TSPC bergerak dalam rentang 2.550 hingga 2.850. Rentang ini menunjukkan bahwa saham berada dalam fase stabil dengan kecenderungan penguatan bertahap. Keadaan lonjakan harga yang signifikan mencerminkan karakter emiten yang defensif, di mana pergerakan harga lebih ditentukan oleh investor jangka panjang dibandingkan dengan spekulan jangka pendek. Tren ini juga memperlihatkan konsistensi sentimen pasar yang positif terhadap kinerja TSPC meskipun tanpa katalis besar. TSPC menunjukkan pola uptrend moderat. Uptrend ini terlihat dari pembentukan higher low pada kisaran harga 2.550 ke 2.600 ke 2.650 serta higher high-nya yang bergerak dari 2.750 ke 2.800 dan mendekati 2.850 pada triwulan ketiga 2025. Dari sisi support, eh, harga 2.550 menjadi level support kuat karena harga berkali-kali memantul pada titik ini pada awal tahun 2025 dan 2.600, dan pada harga 2.600 support lanjutan yang menunjukkan minat beli muncul setiap kali harga mendekati RP 2.600. Dan untuk area resistennya, area yang paling sering menjadi titik bertahan yaitu ada di angka 2.800 yang mengindikasikan adanya aktivitas ambil untung oleh investor jangka pendek, dan 2.800 sampai 2.900 untuk resisten psikologis yang sulit ditembus karena volume tidak cukup untuk menopang kenaikan harga. Nah, kita masuk ke emiten selanjutnya yaitu PT Siloam International Hospital Tbk atau Silo. Nah, jadi Siloam ini merupakan emiten kesehatan blue chip di BI dengan jaringan lebih dari 40 rumah sakit di Indonesia. Kemudian Silo ini merupakan kapitalisasi pasar besar dengan profil investasi stabil dan juga defensif. Nah, pendapatannya juga terdiversifikasi di berbagai kota besar. Nah, Silo ini mempunyai strategi dan juga prospek di mana fokus terhadap market penetration atau juga efisiensi skala. Kemudian pertumbuhan didorong melalui kenaikan volume dari pasien dan juga pergeseran ke layanan spesialis bernilai tinggi atau high acuity. Lalu ada keunggulan dan kompetitif dari PT Siloam ini yaitu memiliki brand kuat dan juga standar kualitas yang terjaga, kemudian bersinergi dengan Lipo Group, merupakan perusahaan properti dan pendidikan, lalu cocok untuk investor sektor kesehatan yang matang dan juga stabil. Kemudian kita masuk ke analisis makro PT Siloam. Nah, untuk makroekonominya ini bernilai stabil, di mana kan pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang lebih sebesar 5%. Nah, inflasi yang terkendali sebesar 2-3%, sehingga memunculkan daya beli yang relatif terjaga. Kemudian, kalau dilihat dari konsumsi rumah tangganya itu kuat dan juga mendorong peningkatan penggunaan layanan kesehatan pasca pandemi. Nah, dampaknya itu tuh permintaan layanan rumah sakit itu tetap kuat. Kemudian pendapatan Silo ini naik dari kurang lebih 11,2 triliun pada tahun 2023 menjadi kurang lebih 12,2 triliun pada tahun 2024. Nah, kenaikan volume pasien ini didukung juga dengan adanya peserta BPJS Kesehatan yang terus bertambah setiap tahunnya. Lalu ada tantangan di analisis makronya itu adanya tekanan biaya operasional akibat fluktuasi nilai tukar dan juga alat impor kesehatan. Lalu adanya laba bersih menurun dari
kurang lebih 1,21 triliun pada tahun 2023 menjadi kurang lebih sebesar 902 miliar pada tahun 2024. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi makro untuk PT Silom ini netral positif. Kemudian adanya permintaan kuat, namun profitabilitasnya itu tertekan biaya. Yang selanjutnya ada analisis industri. Jadi untuk industri pasca pandeminya untuk Siloam ini tuh pulih dan juga tumbuh stabil. Adanya didorong meningkatnya kesadaran kesehatan dan juga normalisasi aktivitas masyarakat. Kemudian yang kedua adanya faktor demografi yang mendukung jangka panjang. Jadi jika proporsi penduduk lansia naik, maka kebutuhan layanan medis berkelanjutan. Lalu ada juga menguntungkan bagi RS besar seperti Siloam dengan layanan yang lengkap. Lalu yang ketiga ada peran BPJS Kesehatan yang signifikan. Jadi peserta JKN ini lebih dari 90% populasi, jadinya volume pasien relatif stabil. Kemudian ada kombinasi pasien BPJS dan juga non-BPJS menjaga keberlanjutan pendapatan. Nah, untuk tantangan di industrinya sendiri itu ada ketergantungan impor alat kesehatan 90%. Jadi ini sensitif terhadap nilai tukar. Lalu yang kedua ada tarif BPJS yang relatif tetap sehingga memberikan tekanan margin laba pada Siloam sendiri. Lalu yang ketiga ada persaingan ketat. Jadi di Indonesia terdapat 3.100 rumah sakit dan didominasi dengan rumah sakit swasta di perkotaan. Nah, untuk kesimpulannya berarti itu analisis industri itu bersifat defensif dan juga tahan krisis untuk PT Siloam dan juga untuk prospeknya itu tetap positif terutama bagi rumah sakit jaringan besar yang efisien dan berkualitas seperti Siloam. Laporan keuangan PT Siloam untuk tahun 2023 dan juga 2024. Nah, dari sisi likuiditas terlihat ada peningkatan pada current ratio dan juga quick ratio di tahun 2024 yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek itu semakin naik. Nah, cash ratio juga meningkat menandakan posisi arus kas yang lebih kuat. Nah, pada aspek solvabilitas, rasio DER dan juga DAR mengalami penurunan yang berarti struktur permodalan perusahaan menjadi lebih sehat karena ketergantungan terhadap utang semakin rendah. Lalu dari sisi aktivitas total aset turnover sedikit menurun, namun inventory turnover meningkat dan days inventory menurun. Hal ini menunjukkan efisiensi pengelolaan persediaan yang lebih baik, meskipun kecepatan penagihan piutang sedikit melambat. Nah, sementara itu pada aspek rentabilitas, NPM, ROA, dan juga ROE mengalami penurunan di tahun 2024 yang mengindikasikan tekanan terhadap profitabilitas perusahaan. Nah, yang terakhir, dari sisi nilai pasar, EPS yang menurun, sedangkan PR dan PBV meningkat yang menunjukkan saham berada pada valuasi yang relatif lebih mahal dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, pada slide ini juga ditampilkan analisa teknikal saham PT Siloam. Nah, pergerakan harga Siloam selama periode pengamatan menunjukkan tren cenderung sideways, di mana harga pergerakan dalam rentang tertentu tanpa tren naik yang kuat. Berdasarkan analisis, level support berada di kisaran 2.200, sedangkan resisten berada di kisaran 2.500 hingga 2.600. Nah, indikator RSI berada pada area netral, yaitu sekitar 40-55, yang menandakan bahwa saham tidak berada pada kondisi overbought maupun oversold, sehingga belum terdapat sinyal beli atau jual yang kuat. Nah, dari sisi kinerja, saham Siloam memiliki return ekspektasi sebesar 5,42% per bulan dan juga risiko sebesar 6,85% per bulan. Nah, sehingga secara keseluruhan berdasarkan analisa teknikal, saham Siloam lebih sesuai untuk strategi hold atau trading jangka pendek dengan tetap memperhatikan level support dan juga resistance. Selanjutnya adalah profil perusahaan dari Soho Global Health. Soho Global Health adalah salah satu perusahaan kesehatan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang obat-obatan, suplemen, dan produk herbal berbasis Bifomaka. Didirikan sejak 1946, Soho memiliki portofolio produk ternama seperti Fitcom, Curcuma Plus, Diapet, dan Imbus yang membuatnya menjadi salah satu pemain utama di industri consumer health. Perusahaan ini mengintegrasikan riset, produksi, distribusi, dan pemasaran melalui jaringan nasional, termasuk fasilitas produksi bersertifikat internasional, serta pusat riset herbal modern Etho Science Research Center. Sebagai emiten dengan kode Soho di Bursa Efek Indonesia, perseroan berfokus pada inovasi produk kesehatan dan pertumbuhan pasar consumer wellness di Indonesia. Perusahaan terus memperluas kanal distribusi modern termasuk e-commerce dan layanan, kesehatan digital, strategi ekspansi, peningkatan efisiensi produk, dan fokus pada riset herbal menjadi kekuatan utama Soho dalam menghadapi persaingan industri farmasi dan menjaga pertumbuhan jangka panjang.
Oke, jika dilihat dari sisi likuiditas, perusahaan menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan sedikit membaik pada tahun 2024. Current ratio, quick ratio, dan cash ratio semuanya mengalami peningkatan tipis yang menandakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tetap terjaga dengan baik. Hal ini mencerminkan manajemen kas dan aset lancar yang cukup efektif, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pada aspek solvabilitas, terjadi perbaikan struktur permodalan yang tercermin dari penurunan debt to equity ratio serta debt to asset ratio. Sementara equity ratio meningkat, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengandalkan modal sendiri dibandingkan utang, sehingga risiko finansial jangka panjang menjadi lebih rendah. Dari sisi aktivitas, kinerja operasional perusahaan cenderung lebih efisien di tahun 2024. Total aset turnover dan inventory turnover meningkat, sementara days inventory menurun dari 70 hari menjadi 68 hari, yang menandakan perputaran aset dan persediaan semakin cepat. Selain itu, receivable turnover juga meningkat, menunjukkan efektivitas pengelolaan piutang yang lebih baik, serta arus kas operasional yang semakin lancar. Secara keseluruhan, rasio aktivitas mengindikasikan adanya perbaikan efisiensi dalam pemanfaatan aset perusahaan. Lalu selanjutnya pada aspek rentabilitas, perusahaan menunjukkan tren pertumbuhan laba yang positif. Gross profit margin dan net profit margin mengalami peningkatan yang mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan biaya produksi maupun biaya operasional semakin baik. Peningkatan return on asset dan return on equity juga menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba. Hal ini menjadi sinyal positif bagi kinerja keuangan secara keseluruhan dan mencerminkan kualitas profitabilitas yang semakin kuat. Sementara itu, dari sisi market value, perusahaan tetap dinilai menarik oleh pasar. Earning per share meningkat dari 225 menjadi 246, sejalan dengan kenaikan harga saham dari 1.850 menjadi 1.980. Meskipun price earning ratio sedikit menurun, price to book value relatif stabil, yang mengindikasikan valuasi saham masih berada pada level wajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar merespon positif meningkatkan kinerja fundamental perusahaan, meskipun tetap berhati-hati dalam menilai prospek pertumbuhan ke depan. Lalu selanjutnya adalah analisis teknikal untuk emiten SOHO pada Januari 2025 sampai dengan September 2025. Pada awal Januari 2025, pergerakan harga SOHO masih berada di dalam fase konsolidasi setelah kecenderungan setwise di penghujung 2024. Einstein menunjukkan bahwa harga bergerak dalam rentang sempit dengan kecenderungan membentuk higher low yang menjadi indikasi awal pembalikan arah menuju tren naik. Memasuki Februari hingga April 2025, terbentuk pola uptrend bertahan ketika harga mulai menguat secara konsisten di atas area support dan membentuk struktur pasar yang lebih bullish. Tren secara keseluruhan pada periode ini didominasi oleh pergerakan naik dengan jeda konsolidasi di pertengahan tahun, lalu kembali melanjutkan kenaikan hingga September 2025. Baik, selanjutnya sebelum kita menganalisisnya, saya juga akan menjelaskan profil dari PT Charles Hospital Semarang atau dengan bersahamnya RSCH. Jadi RSCH ini adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang layanan kesehatan. Jadi itu merupakan rumah sakit yang berlokasi di Kendal atau di Jawa Tengah. Dia itu berdiri pada tahun 2019 di bawah naungan eh, Wahyu Agung Group. Jadi rumah sakit ini menyediakan layanan kesehatan cukup lengkap ya dari mulai IGD, instalasi bedah, ICU, poliklinik spesialis, rawat inap, sampai layanan penunjang seperti kayak laboratorium dan radiologi. Charlie Hospital juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memperluas akses layanan bagi masyarakatnya. Nah, sebagai rumah sakit yang berkembang, Charlie Hospital ini fokusnya itu pada peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan, serta juga pengembangan layanan spesialis untuk memperkuat daya saing yang mendukung kinerja jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis makroekonomi PT RSCH. Jadi pada periode 2023 sampai 2024 kondisi makroekonomi Indonesia itu relatif stabil ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ya, sekitar 5%, dan inflasi juga cukup terkendali. Dan stabilitas ini menjaga daya beli masyarakat sehingga permintaan terhadap pelayanan kesehatan seperti rawat jalan dan rawat inap itu tetap tinggi. Jadi bagi RSCH kondisi itu menciptakan lingkungan yang cukup kondusif karena sektor kesehatan termasuk kebutuhan dasar itu terus dibutuhkan gitu kan. Walaupun begitu tuh ada tantangan dari fluktuasi nilai tukar dan kenaikan biaya operasional, terutama pada obat dan peralatan medisnya. Tapi secara keseluruhan, permintaan layanan kesehatan tuh
kuat sehingga tuh membuat dampak makroekonomi terhadap kinerja RSCH itu pada periode ini tuh eh, cenderung positif ya, gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis sektor pada PT RSCH. Jadi dari sisi sektor industri, industri rumah sakit dan layanan kesehatan di Indonesia itu menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil ya dari periode 2023 sampai 2024. Nah, pertumbuhan ini tuh didukung oleh meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan dan juga tingginya permintaan layanan kesehatan dari rawat jalan maupun rawat inap. Nah, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN itu juga punya peran penting nih dalam mendorong pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat secara luas. Tapi industri rumah sakit juga menghadapi berbagai tantangan kayak kenaikan biaya operasional, kebutuhan tenaga medis yang terampil dan juga tuntutan peningkatan kualitas layanannya. Nah, selain itu juga ada pelaku industri yang dituntut untuk melakukan modernisasi fasilitas dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi kesehatan. Walaupun begitu, ada tantangan ya secara fundamental sektor rumah sakit yang tetap memiliki prospek yang cukup kuat, termasuk bagi RCH ya, karena layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan keuangan pada PT RSCH. Jadi pada bagian ini, kita akan membandingkan kinerja keuangan pada tahun 2023 sampai 2024. Jadi pada kategori likuiditas dalam indikator current ratio, current ratio ini meningkat dari 0,61 kali menjadi 2,28 pada tahun 2024. Nah, itu nunjukin kemampuan si RSA ini memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang mengalami perbaikan signifikan. Selanjutnya pada quick ratio juga naik dari 0,52 kali pada tahun 2023 menjadi 1,94 kali pada 2024. Nah, ini juga menandakan likuiditas perusahaan itu membaik walaupun tanpa apa namanya tanpa ada perhitungan yang persediaannya gitu. Selanjutnya, pada cash ratio juga meningkat dari 0,17 kali menjadi 0,51 kali pada tahun 2024. Nah, ini juga menunjukkan posisi kas perusahaan semakin kuat. Jadi secara keseluruhan ini, likuiditas RSCH pada tahun 2024 itu mengalami peningkatan signifikan ya, sehingga kemampuan tuh sehingga kemampuan perusahaan itu eh, memenuhi kewajiban jangka pendek jadi lebih baik. Selanjutnya pada kategori solvabilitas terdapat indikator debt to equity ratio atau DER yang mengalami peningkatan dari 0,3 kali atau 3% pada tahun 2023 menjadi 0,31 kali atau 31% pada tahun 2024 yang mengindikasikan adanya peningkatan penggunaan utang namun masih dalam batas yang relatif terkendali. Selanjutnya juga terdapat debt to asset ratio yang juga mengalami peningkatan dari 2,57% menjadi 23,64%. Nah, ini menunjukkan bahwa aset perusahaan itu dibiayai oleh utang ya, sehingga tuh pengelolaan kewajiban tetap perlu diperhatikan. Secara keseluruhan ini menunjukkan bahwa RSCA itu mulai memanfaatkan pendanaan eksternal untuk mendukung operasional dan pengembangannya. Namun tetap perlu pengelolaan utang yang hati-hati agar risiko keuangan tetap terjaga. Selanjutnya pada kategori aktivitas terdapat total asset turnover. Nah, total asset turnover itu meningkat juga dari 0,22 kali menjadi 0,31 kali yang menunjukkan pemanfaatan aset menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada inventory turnover dari 30,56 kali menjadi 28,89 kali yang berarti menurun ya. Juga diikuti days inventory-nya dari 11,94 hari menjadi 12,63 hari, sekitar 12 sampai 13 ya, kalau kita bulatkan. eh yang menandakan perputaran persediaan itu menjadi sedikit lebih lambat. Nah, terdapat juga receivable turnover eh yang menurun dari 13,96 kali menjadi 11,87 kali dan juga diikuti dari days receivable-nya dari 26,14 hari atau sekitar 26,27 hari menjadi 30,75 hari atau 30 sampai 31 hari. Nah, itu days receivable juga meningkat yang menunjukkan penagihan piutang memerlukan waktu lebih lama. Nah, secara umum, secara keseluruhan nih, kategori aktivitas ini memiliki makna bahwa efisiensi penggunaan aset RSA itu mengalami perbaikan, tapi juga perlu
apa ya, pengelolaan persediaan dan piutang tuh masih perlu ditingkatkan agar arus kas tuh perusahaan lebih optimal. Pada profitabilitas dapat atau net profit margin yang meningkat dari 2,63% menjadi 7,24%, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba semakin baik. Dan juga ada ROA atau Return on Assets yang naik dari 0,58% menjadi 2,28%, yang menandakan aset tuh digunakan lebih efektif untuk menghasilkan laba. Dan terakhir juga ada ROE atau Return on Equity, itu mengalami penurunan ya, dari 74% menjadi 2,31%. Nah, ini disebabkan oleh perubahan struktur modal. Nah, ini tuh disebabkan oleh struktur modal atau peningkatan ekuitasnya. Jadi secara keseluruhan profitabilitas RSCH ini mengalami perbaikan, tapi walaupun begitu juga masih tetap terdapat dinamika pada pembelian terhadap ekuitas. Nah, yang terakhir ada kategori market value. Jadi pada kapitalisasi pasar dan harga saham ini mengalami peningkatan dari harga saham dan kapitalisasi pasarnya. Kapitalisasi pasar ini naik nih dari 32,7 triliun menjadi 772,6 triliun. Nah, ini mencerminkan atau yang berarti adanya respon positif dari investor terhadap kinerja dan prospek RCH. Jadi maksudnya itu ada peningkatan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis teknikal sederhana pada PT RSCH dari tanggal 2 Januari 2025 sampai 17 Desember 2025. Jadi pada awal periode, harga itu bergerak sideways di area 240 sampai 260-an. Nah, ini tuh menandakan atau mencerminkan ada fase akumulasi. Nah, setelah itu tuh terjadi kenaikan yang cukup kuat, di mana tuh harga nembus ke area resistance sebelumnya dan naik kisaran 470 sampai 480. Nah, kenaikan itu menunjukkan adanya peningkatan minat beli yang signifikan gitu. Nah, setelah mencapai level tersebut, nah, harga tuh nggak langsung lanjut kenaikan gitu, nggak langsung langsung naik juga gitu. Tapi memasuki fase konsolidasi dari rentang 360 sampai 420. Nah, pergerakan ini tergolong sehat karena tuh harga tuh nggak mengalami penurunan tajam dan masih mampu bertahan di atas area support utamanya. Nah, jadi kondisi terbaru, harga itu kembali menguat bergerak ke area 470 eh, sampai 490. Nah, area ini tuh berada atau dekat lah dengan resisten psikologis di level 500. Sehingga em, jadi apa ya? Titik penting dalam pergerakan harga selanjutnya. Nah, secara teknikal support utama ini berada di area 400 sampai 420. Jadi dengan support lanjutan di sekitar 360. Nah, selama harga berada di atas area support teknikal tersebut, struktur tren RSI itu masih menunjukkan kecenderungan bullish secara teknikalnya. Oke, yang selanjutnya kita udah masuk ke hasil analisis ataupun kesimpulan. Nah, terdapat dari empat saham ini, TSPC memiliki fundamental yang sangat kuat, lalu karakter yang defensif dengan risiko yang rendah, lalu ada pergerakan harga yang relatif stagnan. Kemudian untuk Siloam, itu tuh memiliki skala bisnis besar dengan brand yang kuat, namun profitabilitasnya itu menurun, namun memiliki valuasi tinggi yang dilihat dari PER dan juga PBV yang meningkat. Namun, untuk teknikal itu masih konsolidasi, yaitu belum ada sinyal naik yang kuat. Untuk RSCH, itu tuh menunjukkan pertumbuhan laba dan harga saham yang signifikan dengan profitabilitas yang membaik, dan namun risiko lebih tinggi akibat kenaikan leverage dan juga volatilitas harga. Lalu untuk Soho-nya, itu menunjukkan fundamental yang stabil dan juga konsisten dengan valuasi yang relatif wajar. Lalu untuk teknikalnya menunjukkan tren yang naik atau uptrend yang jelas, lalu ada risiko dan return yang paling seimbang. Kemudian kita masuk ke rekomendasi portofolionya, yaitu kita memasuki profil risiko yang moderat, di mana SOHO ini akan kita beri sebesar 40% karena memiliki pertumbuhan yang stabil dan juga tren naik. Lalu TSPC sebesar 30% sebagai saham defensif untuk
penyeimbang resiko. Lalu untuk RSCH sebesar 20%, yaitu saham bertumbuh dengan return tinggi dan juga risiko terkontrol. Yang terakhir ada Siloam dengan bobot sebesar 10%, itu memiliki peran sebagai diversifikasi sektor rumah sakit yang besar. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya kita udah masuk ke hasil analisis ataupun kesimpulan. Nah, terdapat dari 4 saham ini, TSPC memiliki fundamental yang sangat kuat, lalu karakter yang defensif dengan risiko yang rendah, lalu ada pergerakan harga yang relatif stagnan. Kemudian untuk Siloam, itu tuh memiliki skala bisnis besar dengan brand yang kuat, namun profitabilitasnya itu menurun, namun memiliki valuasi tinggi yang dilihat dari PER dan juga PBV yang meningkat. Namun untuk teknikal itu masih konsolidasi, yaitu belum ada sinyal naik yang kuat. Untuk RSCH itu tuh menunjukkan pertumbuhan laba dan harga saham yang signifikan dengan profitabilitas yang membaik dan namun risiko lebih tinggi akibat kenaikan leverage dan juga volatilitas harga. Lalu untuk Sohonya itu menunjukkan fundamental yang stabil dan juga konsisten dengan valuasi yang relatif wajar. Lalu untuk teknikalnya menunjukkan tren yang naik atau uptrend yang jelas, lalu ada risiko dan return yang paling seimbang. Kemudian kita masuk ke rekomendasi portofolionya, yaitu kita memasuki profil risiko yang moderat, di mana SOHO ini akan kita beri sebesar 40% karena memiliki pertumbuhan yang stabil dan juga tren naik. Lalu TSPC sebesar 30% sebagai saham defensif untuk penyeimbang risiko. Lalu untuk RSCH sebesar 20%, yaitu saham bertumbuh dengan return tinggi dan juga risiko terkontrol. Yang terakhir ada Siloam dengan bobot sebesar 10%, itu memiliki peran sebagai diversifikasi sektor rumah sakit yang besar. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.